Selalu diarahkan untuk cinta Tuhan. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi dan mencintai kami. Saat ini kami mau dengar isi hatimu. Bersabdalah Tuhan. Kami mau tangkap seluruh kebenaran itu. Supaya menyegarkan roh kami. Membuat kami hidup. Dan bisa melihat perkara-perkara rohani di sekeliling kami. Urapi kami Tuhan, tanda-tanda ajaib dan heran terjadi di antara kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang lapar dan haus dipuaskan. Termasuk mereka yang menyaksikan ibadah dan bersama-sama kepada kami dalam ibadah ini secara online. Kuasa Tuhan juga menjangkau setiap rumah mereka masing-masing. Karena kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Demi nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengar isi hati Tuhan berkata, amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Saudara, ada satu peristiwa kesembuhan dalam Alkitab di masa pelayanan Yesus yang akan menjadi pelajaran kita pada pagi hari ini. Buka Alkitab saudara dalam kitab Yohanes pasal yang ke-9 ketika Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Yohanes pasal 9 ketika Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Pada waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Artinya dia memang cacat sejak lahir saudara. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Ayat 3, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya ini dengan tanah. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Saudara baca ayat yang ke-7. 2, 3. Ya, puji Tuhan saudara. Kalau Anda benar-benar merenungkan peristiwa kesembuhan orang yang buta sejak lahir ini, saudara. Kita akan melihat satu demonstrasi mujizat Tuhan yang berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya kita menyaksikan, membaca di dalam Injil bagaimana Tuhan cukup menjamah orang sembuh. Dia cukup berkata-kata orang sembuh. Tapi ini unik karena melibatkan ludah Yesus. Apa ludah bahasa Jawa? Coba seandainya KKR kesembuhan di gereja kita dikumpulkan satu baskom itu saya. Lalu saya urapi semua. Kira-kira Anda mau maju ke depan enggak? Mungkin seandainya orang buta ini bisa melihat, dia juga akan berpikir 2 kali. Kok itu? Saudara, inilah cara Tuhan bekerja. Dia mengaduk dengan tanah air ludahnya dan mengoleskannya. Sebenarnya ini hanya cara Tuhan saja. Kuasa di dalam diri Yesus ketika dia berkata, menjamah dan menggunakan segala sarana dan cara apapun itu tetap sama kok. Soal cara ini beda-beda. Amin, amin. Makanya kalau orang mau menerima mujizat, cara dia bekerja pada si A akan berbeda dengan bekerja pada si B. Semua orang punya jalannya masing-masing menerima mujizat Tuhan. Tapi mujizatnya, kuasanya, sumbernya adalah sama. Bilang amin. Dan kisah ini terus terang menginspirasi Abuna, saudara. Sepanjang hidup, setiap kali Abuna mendengarkan dan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup orang lain. Saya selalu berkata, Tuhan, terima kasih atas mujizat-Mu pada hidupnya. Aku pun akan memiliki jalan mujizatku sendiri. Amin. Itu yang seharusnya kita miliki, saudara. Dan Abuna benar-benar mengalami mujizat itu. Baik mujizat yang muncul secara kreatif, mujizat yang muncul dalam perilaku dan tindakan supernatural Tuhan, maupun mujizat yang muncul secara alami di dalam kehidupan. Dulu Abuna itu gak bisa nulis buku, saudara. Jadi saya benar-benar terpesona dengan hamba Tuhan itu, Pak Gilbert Lemoindong itu. Saya terpesona, orang ini kok bisa nulis buku sambil khotbah ya. Lalu saya terpesona dengan hamba Tuhan dari luar negeri bisa menulis buku. Saya berdoa, Tuhan aku mau punya hikmat seperti mereka, punya kemampuan menulis buku seperti mereka. Tiba-tiba Abuna sudah punya puluhan buku. Anda tahu kalau bukan karena mujizat, dari tidak tahu apa-apa saudara.
Dari tidak tahu apa-apa. Dulu di masa kecil, di pintu kamar Abuna tulis, saya nanti kalau jadi besar, saya mau menjadi profesor, doktor, insinyur Sony Eliza Luhu. Saya tulis itu sudah, kelas 6 SD. Masih ada sampai dengan saat ini di Nias. Di pintu kamar saya. Dan saya tidak tahu apa-apa. Anda tahu SD itu saya hampir gak lulus. Bodoh. Sampai guru datang ke rumah, ini anak ini ada gizinya enggak? Karena kurus. Jadi kurang cerdas. Jadi saya ujian akhir nasional itu dibantu guru. Ini jawabannya. Itu dulu, kampung. Jadi enggak tahu apa-apa. Lulus pun menurut saya mungkin karena ya zaman dahulu itu kan orang masih melihat siapa orang tua toh. Sekarang enggak boleh. Kalau dulu begitulah. Ya, bapak saya itu dulu adalah ya oke lah. Mama saya perawat. Dan di Nias itu profesi perawat dihormati. Jadi pokoknya itu anak perawat. Wah, kalau ke rumah sakit nggak ditolong, nanti repot. Jadi saya lulus itu dalam kondisi termasuk kelompok kelas bawah. Dalam dunia pendidikan itu saudara-saudara ada 3 kelompok. Bawah, menengah, atas. Jadi Abuna di SD itu di bawah. Lalu masuk ke SMP. Saya tidak bisa sekolah di sekolah swasta karena NEM saya rendah. Jadi harus sekolah di sekolah negeri. Dan untung keterima. Begitu tes, saya ranking 2. Dulu ada tes masuk. Dari 600 orang saya ranking 2. Keren toh? Nah, bapak saya pengujinya. Baru setelah SMA, saudara-saudara. Setelah SMA, saya lulus dari SMP itu, masuk tes di SMA, saya peringkat 1. Sehingga saya beasiswa. Jadi orang tua saya hanya membayar uang sekolah saya 1 semester pertama. Setelah itu dari nilai itu akan dilihat sampai lulus kelas 3. Abuna tidak membayar uang sekolah. Mahasiswa teladan, saudara. Utusan Pulau Nias sampai ke Provinsi Sumatera Utara. Wah, keren itu. Lalu ada seleksi dari Satya Wacana, beasiswa dari Belanda. Saya ranking 1, masuk jurusan fisika. Makin keren, saudara-saudara. Dan tiba-tiba Abuna bisa menjadi seorang guru besar. Anda tahu proses itu? Itu karena campur tangan Tuhan di dalam hidup. Kita tidak pernah tahu masa depan. Dulu saya terpesona. Gimana caranya muncul di TV, khotbah di TV. Dilihat banyak orang. Keren amat. Tuhan berkati dia. Tuhan tolong orang itu ketika dia berdoa ada mujizat kesembuhan. Itu seharusnya sikap yang benar. Amin saudara. Tiba-tiba Abuna pernah dapat loh 7 episode di sebuah TV. 7 episode. Ada yang bayarin. Dan Abuna bicara 7 episode itu mujizat. Apa TV-nya dulu ya? Trans TV. Tes. Tiba-tiba ada orang, Abuna mau toh. Ini saya yang biayanya. Itu 1 episode 45 menit itu puluhan juta saudara. Dia biayain 7 episode. Ngerek saudara. Se-Indonesia Raya. 1 negeri Konoha. Jadi tahu. Dari mana semua itu dimulai? Ketika kita melihat Tuhan bekerja dalam hidup orang lain. Kita doakan pekerjaan Tuhan dalam hidup orang lain itu. Dan kalau perlu, Tuhan aku juga rindu Tuhan menjadi seperti dia. Pakai aku dengan caramu yang berbeda. Semua orang punya jalan mujizatnya masing-masing. Makanya ketika ada orang yang mengalami lawatan Tuhan. Ya, ketika orang mengalami sesuatu dengan Tuhan, jangan skeptis. Jangan mencemooh. Jangan gegabah, kita tidak pernah tahu cara kerja Tuhan. Enggak pernah tahu. Dulu Abuna memposisikan diri hanya mau sebagai penginjil saja. Enak jadi penginjil saudara. Hajar sini, terima amplop, pindah. Hajar di sini, terima amplop, pindah. Hajar sini, begitu saudara. Wah enak toh. Tiba-tiba di satu titik tertentu, saya melihat seorang figur. Dia jadi gembala. Wah aku gak cocok jadi gembala ini Tuhan. Tapi kalau memang Tuhan izinkan terjadi, buatlah sesuai dengan kehendakmu. Tuhan bekerja, Abuna jadi gembala saudara. Kita tidak pernah tahu masa depan. Kalau kita melihat Tuhan bekerja baik dalam hidup seseorang. Mari kita berdoa, Tuhan Engkau kan Tuhan yang sama dengan Tuhan yang aku sembah.
mungkin jalan hidupnya seperti itu. Aku juga punya jalan hidup sendiri Tuhan. Tolong aku promosikan, angkat, bawa aku di atas rel yang benar. Supaya aku bisa menuju satu sasaran yang sesuai dengan destiny hidupku. Sesuai dengan apa yang Tuhan sudah atur. Saudara, mari kita merespon setiap cara kerja Tuhan dalam hidup orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kita juga punya jalan mujizat sendiri. Bilang amin, saudara. Nah, peristiwa penyembuhan orang yang buta sejak lahir ini menghebohkan, saudara. Dan kita membaca perikop ini, itu akan menjadi pelajaran penting buat kita untuk melihat bagaimana sebenarnya iman kita tumbuh atau tidak tumbuh melalui respon kita terhadap cara kerja Tuhan dalam diri orang lain. Ketika orang sakit ini yang buta sejak lahir ini mengalami kesembuhan, saudara. Ini memberikan gambaran mengenai bagaimana respon kita terhadap cara kerja Tuhan di luar sana dalam hidup orang lain. Kalau respon kita benar, maka kita akan mengalami mujizat itu. Kalau kita tidak memberikan respon yang benar, kita tidak akan pernah mengalaminya. Apalagi kalau mengandalkan manusia. Gak bisa, saudara-saudara. Mari kita lihat respon yang pertama. Yang ada dalam peristiwa ini. Kalau Anda membaca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang 41. Ada 4 kelompok respon. Dan itu yang akan menjadi pelajaran kita pagi ini. Yang pertama dalam ayat 8 sampai ayat 12. Mari kita lihat ayat 8 sampai dengan ayat yang 12. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? 9. Saudara baca ayat 9. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Ayat 11. Ayat 12, lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Orang kalau bertanya di manakah dia, kelompok pertama ini saudara, adalah kelompok para tetangga. Katakan tetangga. Ya tetangga itu tahu benar hidup orang yang buta sejak lahir. Mungkin mereka tahu masa kecilnya, oh memang brojol buta. Mereka tahu besarnya, bahkan dia setelah jadi besar mereka tahu dia jadi pengemis. Mereka tahu. Orang-orang terdekat ini saudara, termasuk dalam circle. Termasuk dalam jaringan orang-orang terdekat. Tapi ketika mereka, para tetangga ini melihat orang buta ini sembuh. Bukannya ikut bersuka cita. Ada 2 respon yang sangat kuat di dalam perspektif para tetangga ini, saudara. Pertama, mereka bingung dan tidak percaya. Bingung dan tidak percaya. Kok bisa? Bukankah dia ini anak yang kita kenal dari kecil? Bukankah dia ini adalah pengemis? Atau jangan-jangan dia bukan orang yang sama? Yang satu bilang itu mirip, yang satu bilang itu dia. Mereka ragu, saudara. Benar enggak? Sehingga menimbulkan kebingungan di tengah-tengah mereka. Ini mencerminkan apa? Sesungguhnya secara alamiah, saudara, manusia itu sangat sulit menerima karya Allah. Sangat sulit. Karena manusia tinggal di bumi, manusia hidup dengan melihat mata, manusia masih menggunakan akal pikirannya. Loh, ini kan tetangga kita. Kita kan tahu dia buta sejak lahir. Dan dia jadi pengemis. Sekarang dia jalan-jalan dengan mata terbuka. Yang satu bilang bukan dia, yang satu bilang betul itu dia. Sehingga ada semacam kegamangan di dalam cara mereka melihat Tuhan yang bekerja di dalam diri orang buta ini. Bingung dan tidak percaya. Dan apa yang menjadi respon mereka berikutnya? Mereka mendekati orang buta itu dan bertanya, gimana caranya? Bagaimana kok bisa kamu melihat? Tujuan bertanya seperti ini bukan tujuan
supaya ikut mengalami mujizat. Tidak. Bertanya untuk meminta konfirmasi. Dah iya? Apa iya? Mosok to, lebih ceritane. Ada orang bertanya, orang kalau bertanya itu ada dua. Ingin tahu karena kepo dan ingin tahu karena ingin mengalaminya. Nah, kelompok para tetangga ini bertanya, ingin tahu karena kepo. Mengapa mereka kepo? Karena mereka tidak percaya. Karena mereka meragukan. Karena hukum Yahudi pada waktu itu menjadi perspektif mereka bahwa kalau ada orang memiliki kecacatan di dalam hidupnya, pasti ada dosa yang terjadi. Apalagi anak ini terlahir buta. Jadi mereka bertanya, yang berdosa siapa? Orang ini sendiri sejak dari dalam kandungan atau orang tuanya? Jadi ada ajaran Yahudi bahwa kecacatan terjadi karena dosa. Loh saudara, masa atau iya? Maka itu yang Tuhan Yesus itu perbaiki. Saya itu lahir cacat saudara. Nggak kelihatan ya? Dulu saya itu lahir begini. Kaki saya ini begini. Sehingga dalam 6 bulan pertama kaki saya digips. Untuk diluruskan. Jadi saya itu terlahir begini saudara. Hanya saya belum jalan waktu itu. Lalu akhirnya dokter kasih gips. Apakah itu karena saya berdosa? Atau orang tua saya berdosa? Justru melalui itu pekerjaan-pekerjaan Tuhan akan dinyatakan. Dan saya mengalami itu. Respon pertama adalah respon para tetangga. Bingung karena tidak percaya, karena meragukan dan mencari konfirmasi atas keraguan itu. Bukan untuk membuat mereka makin percaya konfirmasi itu. Mereka mungkin mencari celah. Itu kan histeria saja. Itu kan hanya sementara saja. Memang manusia secara natural itu memiliki semacam konfirmasi, saudara. Tapi jangan sampai kita gunakan konfirmasi-konfirmasi ini untuk menilai karya Allah. Sebab kalau tidak, kita tidak akan mampu atau tidak akan pernah mengalaminya. Kita tidak mampu menerimanya dan menolak. Ini kelompok yang pertama. Jangan menjadi seperti tetangga. Kasih tahu kiri kananmu, jangan jadi seperti tetangga. Coba ulangi kata-kata Abuna. Katakan, sehijau-hijau rumput tetangga, jangan jadi seperti tetangga. Nah, kadang-kadang, mobilnya baru nambah. Antingnya baru. Tasnya baru lagi. Bajunya keren. Saudara Anda punya jalan berkatmu sendiri. Haleluya. Bojonya nambah. Jangan. Kalau tetanggamu diberkati Tuhan, engkau sudah memberkati dia. Aku pun punya jalan berkatku sendiri. Enak dalam berkat Tuhan itu. Saudara, Anda tahu ya, diberkati itu ada 2 jalannya. Dari dunia dan dari Tuhan. Ya, dari dunia dan dari Tuhan. Pernah Abuna diundang memberkati sebuah rumah. Dan orang ini masih ke kiri dan masih ke kanan. Saya berkata, oke, saya tidak mau datang. Saya tidak mau datang. Pokoknya saya tidak mau datang. Kamu pergi saja ke dukunmu. Minta dukunmu berkati. Dia ngejar terus. Pokoknya akhirnya saya bilang begini. Oke, silakan dukunmu pergi duluan. Yang terakhir saya yang memberkati rumahmu. Dukunmu dulu. Kalau akhirnya kamu tidak mau, ya udah. Karena dia berada dalam sebuah posisi yang agak sulit. Ya silakan. Habiskan semua upacara sebelum saya datang. Setelah itu, beberapa hari kemudian saya yang datang. Saya berkata, kuasa Tuhan jauh lebih hebat. Amin. Semua roh-roh dukun yang ditanam, yang apa di sini semua menyingkir. Saya usir dulu saudara. Lalu saya berdoa minta damai sejahtera pengudusan atas rumah itu. Hamba Tuhan itu punya semacam kepekaan sebenarnya. Ketika datang ke sebuah tempat, misalnya rumah makan, itu dukunnya kuat, saya tahu. I know. Nggak beres ini. Ya sudah, karena hidup ini memilih. Betul saudara? Hidup ini memilih. Respon tetangga, saudara. Respon tetangga. Jangan jadi seperti tetangga. Harusnya tetangga ikut bersyukur. Amin saudara-saudara. Yang kedua, respon yang berikutnya adalah dalam ayat 18 sampai 23. Mari kita lihat. Tentu kita tidak bisa meneladani yang
yang menjadi sikap para tetangga ini. Mari kita lihat apakah yang kedua bisa juga kita teladani. Ayat 18 sampai 23. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi sampai mereka memanggil orang tuanya. Ini respon orang tua. Saudara baca ayat yang 19. Ayat 20, jawab orang tua itu, yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. 21. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. 23 saudara. Saudara, apa jawab orang tua ini? Ini lucu sekali. Siapa yang seharusnya sangat bergembira kalau lihat anaknya yang sakit sembuh? Orang tua, bahkan orang tua kadang-kadang saya melihat berdoa, Tuhan biarkan aku saja yang sakit, jangan anakku. Begitu sayang dan cintanya. Jadi ketika anaknya mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan, harusnya yang bersuka cita adalah orang tua. Dia yang bersaksi, dia akan menceritakan, anakku terlahir buta, sekarang bisa melihat. Tapi coba lihat respon orang tua ini. Mereka pertama responnya saudara, takut terhadap tekanan sosial. Mereka tidak mengakui bahwa memang anaknya bisa melihat. Dan yang menyembuhkan adalah Yesus Sang Mesias. Karena apa? Takut diusir dari rumah ibadah. Takut terhadap tetangga-tetangga yang Yahudi. Takut kalau dikucilkan dari pergaulan. Takut terhadap tekanan sosial. Akan ada masa, khotbah Abuna minggu lalu, akan ada masa di depan di mana kita juga akan mengalami tekanan sosial karena iman kita. Dan pilihan ada di tangan kita, apakah kita tetap percaya Yesus dan terkucilkan, atau menolak Yesus dan kita masuk dalam sistem. Akan ada masa. Dan sebenarnya perilaku seperti ini sudah terlihat dari sejak zaman Tuhan Yesus. Orang tua ini menolak mengakui kesembuhan anaknya di hadapan publik karena takut terhadap orang-orang masa yang memberikan tekanan kepada mereka. Mereka menjaga diri mereka sendiri. Menghindari konsekuensi. Supaya mereka tidak ikut disalahkan. Bahkan cuci tangan. Dari mana kita tahu cuci tangan, saudara? Apa yang mereka katakan? Jangan tanya kepada kami. Tanya sendiri kepada anak itu. Dan mereka menggunakan hukum Yahudi. Coba lihat ayat 20, ayat berapa tadi itu? Ayat 23. Mereka menggunakan perspektif Yahudi, saudara. Coba lihat apa perspektif Yahudi. Anak itu sudah dewasa. Bukti dia sudah dewasa, dia sudah mengalami apa itu? Bar mitzvah. Jadi anak ini sudah mengalami bar mitzvah, makanya dia dianggap sudah dewasa secara Yahudi rohani, saudara. Jadi kalau ada apa-apa dengan dia, jangan tanya lagi kepadaku, tanya ke dia. Ini namanya cuci tangan. Demi menjaga dirinya sendiri. Seberapa sering kita cuci tangan atas pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan kerjakan, yang nyata-nyata kita lihat. Kita menjadi saksinya, tapi kita gagal karena kita takut dan tidak mau menerima konsekuensi atas pengakuan itu. Menurut saya, menurut Abuna, ini orang tua kurang ajar. Harusnya dia ikut bersaksi. Dia, tapi yang terjadi dia menghindari tanggung jawab dan menyerahkan tanggung jawab itu kepada anak mereka. Karena kan udah heboh. Bagaimana bisa? Tetangga udah mulai bergosip. Kok bisa? Ini sekarang bisa melihat. Tanya kepada orang tuanya, orang tua berkata, oh no. Tanya sendiri pada dia, dia sudah dewasa. Padahal mereka tahu bahwa yang menyembuhkan itu adalah Yesus Sang Mesias. Menurut saya respon orang tua ini juga tidak tepat. Amin. Kasih tahu kiri kananmu, jangan jadi tetangga dan jangan jadi orang tua.
dalam kisah ini. Amin, amin. Dalam kisah ini. Mari kita lihat kelompok yang ketiga, saudara. Dalam peristiwa kesembuhan orang buta sejak lahir ini institusional. Yaitu kelompok orang Farisi. Ayat 13 sampai ayat 17. Kita lihat dari ayat 13 sampai ayat 17. Nanti kita baca bergantian ya. Ia lari karena ayat 17 sampai ayat 13. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau apakah katamu tentang dia karena ia telah memelekkan matamu? Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Saudara baca ayat 18. Ayat 14. Saya 13 ya. Oke. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Saudara ayat 14. Coba lihat ya. Dibawa kepada orang Farisi karena ada hukum Yahudi berkata tidak boleh melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Orang Yahudi itu ya saudara, kalau pergi pada hari Sabat. Sebentar ya, kita break sebentar ya. Revo tolong maju ke depan dulu. Ceritakan kepada kita apa yang dilakukan oleh orang Yahudi pada hari Sabat. Ya, shalom Bapak Ibu. Saya mau bercerita sedikit tentang hari Syabat di Israel. Itu adalah hari yang sangat kudus, sangat suci, di mana orang tidak boleh melakukan pekerjaan apapun, bahkan tidak boleh mengeluarkan energi. Sampai misalnya ada sebuah lift ya, lift khusus Syabat. Lift khusus Syabat misal bangunan 5 lantai, maka lift itu akan dikendalikan oleh robot, naik dari lantai 1 ke lantai 2, ke lantai 3 secara otomatis. Setelah sampai atas dia akan turun sendiri secara otomatis. Jadi orang tidak perlu menekan tombol dari lift itu. Dan ketika hari Syabat maka semua perkantoran ditutup, orang tidak boleh bekerja sama sekali. Semua mal, restoran, kafe, semuanya tutup. Orang tidak boleh bekerja, bahkan kampus, universitas itu juga tutup betul-betul menguduskan hari buat Tuhan. Bahkan hari Syabat itu orang nggak boleh nyetir bahkan. Alat-alat transportasi semuanya ditutup. Jadi tidak boleh mengeluarkan tenaga. Ya, tidak boleh melakukan apapun yang berkaitan dengan pekerjaan. Ibadahnya bagaimana? Kalau ibadah maka ada orang-orang yang sekuler, orang-orang Yahudi sekuler itu berarti orang-orang yang sudah tidak terlalu saklek atau terlalu ketat dengan aturan agama sehingga mereka tetap nyetir gitu ya. Nah maka mereka ke sinagognya, kalau yang ortodoks itu akan jalan kaki. Yang ortodoks akan jalan kaki, pokoknya tidak boleh berkendara, bahkan mereka tidak boleh pegang HP selama hari Syabat. Tapi kalau orang-orang mesianik, mereka tetap berkendara, satu orang yang punya mobil yang cukup banyak kursinya, seperti minibus sehingga bisa jemput jemaat satu-satu seperti itu. Oke, terima kasih Revo. Jalan kaki apa tidak mengeluarkan energi saudara? Coba Anda jalan kaki 5 menit, 10 menit. Keringat enggak? Keringat bukti terjadinya pembakaran, energi. Nah ini yang saya katakan. Ini yang menjadi kritik Yesus kepada orang-orang Yahudi itu. Kamu mengutamakan Sabat, ya itu hukum yang kadang-kadang juga tidak konsisten. Walaupun terjadi penyembuhan itu pada hari Sabat, orang Farisi ini mengcounter cara kerja Yesus. Mereka menolak cara kerja Yesus karena fokusnya bukan pada mujizatnya, bukan pada kemampuan Yesus menyembuhkan, bukan pada pemulihan jiwa orang ini, bukan di situ fokusnya. Fokusnya udah melanggar hari Sabat. Banyak orang yang legalis seperti itu, saudara. Nah kadang-kadang kita demikian. Kita tidak fokus pada kontennya, tapi fokus pada caranya. Misalnya, kita tidak fokus pada apa yang menjadi masalah intinya, tapi fokus pada yang lain. Ini jiwa. Anda tahu kenapa orang Israel berperang sampai hari ini di Gaza? Karena ada berapa orang itu yang masih belum kembali? 97 orang belum ditemukan. Bagi mereka jiwa sangat penting. Walaupun hanya satu orang, kalau perlu mereka menggerakkan satu negara. Nggak main-main saudara. Abuna ini menjadi salah satu saksi bagaimana orang Israel itu sangat menghargai jiwa.
Suatu kali dalam perbatasan menuju Israel dari Mesir, udah kelihatan perbatasannya. Mobil kami berhenti karena tour leader saya kena stroke. Hanya ada dua pilihan. Ditinggal di Mesir atau dibawa ke Israel. Dia langsung ngomong begini. Jadi memasuki perbatasan itu, tour leader memberi wejangan. Bapak Ibu, nanti kalau memasuki perbatasan tidak boleh terlalu atraktif, tidak boleh gunakan kata kode, misalnya bom, pistol, senjata, mereka mengerti, tidak boleh ribut, bawa barangmu sendiri. Dia memberi penjelasan, sebentar lagi kita akan turun. Tiba-tiba kalimatnya begini, kaget semua. Tiba-tiba dari lancar begitu, dia stroke. Saya kaget, saudara. Kebetulan Abuni ada di dalam rombongan itu. Gimana ini? Akhirnya saya ambil, kan saya baca di internet, ambil jarum, tusuk telinganya, tusuk. Kan tekanan di sini tinggi, tusuk di sini, keluar darahnya. Pokoknya tusuk jarinya. Bawa keluar dari mobil, bajunya dibuka, dia muntah-muntah di situ. Saya bilang, iki piye Tuhan, ditinggal di Mesir, rumah sakit Mesir gitu, nanti sendiri kayak apa? Lalat di mana-mana. Di Mesir itu kue itu saudara dijual di luar, bumbunya pasir. Tapi aneh, mereka sehat-sehat. Lalat di mana-mana tapi mereka sehat. Saya bilang, ini piye Tuhan, saya koordinasi, gimana ini? Langsung saya ambil alih rombongan itu, saya kontak yang di Israel, saya bilang gimana ini? Jangan tinggal di Mesir, bawa ke sini gimana pun caranya. Kamu di posisi di mana? Kurang 100 meter dari perbatasan. Saya telepon polisi di perbatasan untuk membuat kalian lolos. Biar cepat. Dan benar-benar Tuhan, benar-benar saudara, saya sudah siapkan ambulans di perbatasan. Gitu loh cara orang Israel itu. Mengerikan itu. Begitu kami lewat, Mesir berkata tinggal aja di sini, gak apa-apa kita rawat. Enggak. Ini tinggal 10 menit udah nyampe di sana. Itu ambulans sudah ada di perbatasan. Di gerbang perbatasan sudah nunggu. Dan benar-benar sudah nunggu. Begitu kami lewat, langsung saudara, dia diutamakan. Semua rombongan lewat, dicap. Dia dibawa. Saya berkata, wait, tunggu. Saya perlu koordinasi dulu. Saya berkata ke Abuni, kamu berani gak bawa rombongan dari Israel 500 kilo menuju Yerusalem? Tahu hotelnya toh? Ya, ini voucher, ini cara yang harus dilakukan nanti kalau masuk hotel, begini caranya, begini bagi kamar. Kalau ada peserta yang kamarnya berjauhan, minta hotel begini, pokoknya diatur. Ini duit nanti kalau makan, nanti ada local guide dari Israel yang akan nolong, ada apa-apa kamu akan pergi. Abuni bilang, piye Pak? Lo piye? Saya harus temani ini. Atau gini saja, kalian pergi, saya berkata ke sopir, makan siang di kota apa itu? Eilat di situ. Makan siang di kota Eilat. Jadi kalau keburu aku akan ngejar kalian. Saya akan ke rumah sakit dulu. Jadi saya antar ke dia rumah sakit. Kalau nggak salah rumah sakit Hadassah Hospital di Eilat, saudara. Dan di atas mobil ambulans itu saya melihat bagaimana mereka mengutamakan jiwa. Mereka benar-benar itu sangat menghargai jiwa itu saudara. Dikasih obat, dia telepon, dia laporkan ke pusat. Ini tekanannya darahnya segini, dia mengalami stroke. Saya ditanya bagaimana peristiwanya, ditanya lagi bagaimana responnya tadi. Secara detail dia catat. Begitu sampai di rumah sakit, saya melongo, gak ngerti semua pakai bahasa Ibrani. Ada yang bisa bahasa Inggris gak ada? Blay. Piye iki? Saya akhirnya pakai bahasa ayam dan bebek. Saya ngomong pakai bahasa Inggris, yang ngomong pakai bahasa Ibrani. Untung dokternya bisa pakai bahasa Inggris. Akhirnya masuk ke ruang ICU. Anda tahu di ICU di sana saudara, satu untuk pasien yang gawat darurat, satu ranjang, satu dokter. Beda kita di Indonesia, pasiennya udah hampir-hampir mati, dokternya ditelepon, belum datang-datang. Biar aja, gak apa-apa, direkam, gak masalah. Karena itu fakta. Dok, ada di mana dok? Ini gawat, sebentar, masih praktek. Di sana enggak. Dokternya saudara, duduk di samping ranjang tour leader saya. Dia duduk dan dia ada kursi di situ. Walaupun ngantung-ngantung, pokoknya dia duduk. Dia lihat, setiap menit dia hitung lagi. Dia lihat, dia ukur, dia kasih obat, dia isi, dia buat laporan. Saya ada di situ. Jadi ada 10 ruang, 10 dokter nongkrong di situ. Beda kayak kita. Dokter mana? Masih dalam perjalanan.
10 menit, udah 1 jam. Dokter mana? Macet. Itu membuka pikiran saya. Betapa jiwa sangat penting. Itu tidak dilihat oleh orang Farisi di masa Yesus. Akhirnya saya berkata bisa ditinggal. Mereka berkata ini sudah stabil. Kamu siapa? Saya pendetanya. Kamu speak Hebrew? Nggak bisa, sedikit saja. Kamu bisa baca ini, saya baca bahasa Ibrani ini. Oke, saya ini bahasa Ibrani apa nggak ngerti. Bayar. Oke, saya mau sekarang pergi ke Yerusalem. Saya tanya Abu nih, kalian di mana? Masih makan siang. Kok masih di sana? Ya sengaja kita lambat-lambatkan. Akhirnya saya naik taksi pergi ke sana, ketemu rombongan. Setelah sampai di sana, yang Yerusalem berkata sekarang kirim, setelah stabil kirim ke Yerusalem. Dia tidak boleh keluar dari Israel sampai dokter menyatakan sembuh. Itu syaratnya, saudara. Tapi ini tidak bisa dilihat oleh orang-orang Farisi di zaman Yesus. Jiwa itu sangat penting, saudara-saudara. Mereka berprasangka dan menolak kesembuhan itu karena terjadi pada hari Sabat dan dilakukan menurut mereka oleh Mesias yang palsu. Maka mereka berkata itu orang yang berdosa. Mereka menuduh Yesus orang berdosa. Karena teologi. Legalis. Seringkali kita menolak cara kerja Tuhan. Hanya karena doktrin-doktrin kita. Mereka bereaksi keras. Bahkan mengusir orang yang disembuhkan itu. Apa tipikal para Farisi ini? Menolak pekerjaan Tuhan. Karena berbeda dengan cara pandang yang mereka pahami. Seberapa sering itu terjadi. Kita menolak. Kan Tuhan Yesus harusnya bekerja, kan mujizat harusnya begini. Kan begini seharusnya jalan Tuhan. Kan begini seharusnya teorinya begini. Saudara, itu sudah sembuh di depanmu. Itu jiwa udah selamat. Selamat jadi melek itu saudara. Dan kita melihat jalan keselamatan itu sudah tersedia di depannya. Kok kamu masih nolak? Ini. Anda tahu apa yang sedang terjadi? Mereka melihat kesembuhan tapi tidak mengakui kesembuhan. Kenapa? Karena mereka mungkin bisa melihat secara jasmani. Tetapi buta secara rohani. Banyak orang-orang yang hari-hari ini buta secara rohani. Matanya memang bisa melihat. Tapi buta terhadap perkara-perkara besar. Tidak bisa. Buta. Saudara, hal yang jauh lebih berbahaya. Kebutaan jasmani. Tapi hal yang sangat fatal, lebih berbahaya dari kebutaan jasmani adalah kebutaan apa? Rohani. Kebutaan jasmani itu kan tidak bisa melihat, paling gelap, ya tahu? Tapi kebutaan rohani itu implikasinya pada kekekalan. Implikasinya pada hal-hal yang menolak pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dunia. Jangan mau menjadi orang yang seperti itu. 3 kelompok ini, tetangga, orang tua, dan orang Farisi. Adalah teladan bagi kita dalam merespon cara kerja Tuhan. Kita harus mau menjadi seperti apa? Ini kelompok yang terakhir. Kelompok orang yang disembuhkan. Siapa orang yang disembuhkan itu? Mari kita lihat ayat 30 dan 33. Lalu 38. Ini menarik sekali. 30, 33 dan 38. Sebentar. Ayat 11 dulu, ayat 11. Orang ini memiliki kesaksian yang progresif tentang siapa yang menyembuhkan dia. Dari mana kita tahu? Di dalam ayat yang ke-11, dia menyebutkan Yesus itu sebagai apa, saudara? Dia menyebutkan apa itu? Ayat 11. Dia menyebutkan siapa? Orang yang disebut Yesus. Kalau orang yang disebut Yesus itu, dia sudah tahu Yesus sebelumnya enggak? Enggak. Siapa itu? Orang lain bilang namanya Yesus. Jadi dia berada di titik paling rendah. Misalnya, siapa itu? Oh itu loh Pak Jimmy. Itu staf gembala di G2CC. Oh itu Revo loh. Siapa itu? Anaknya Pak Sony. Tapi dia sendiri tidak punya hubungan pribadi dengan Pak Jimmy. Tidak punya hubungan pribadi dengan Revo. Itu yang disebut Pak Jimmy. Itu yang disebut Revo. Itu yang disebut revival. Mana Bibal?
Mana people? Oh, itu yang disebut revival. Ini 1 minggu ini dia lagi ngei-ngei dengan saya. Anda tahu ngei-ngei, saudara? Pak, people kalau sekolah jangan jauh-jauh ya. Anda tahu ya? Pak, abangnya marah-marah ini. Kamu kalau sekolah jauh sekalian. Jangan toh Pak, 4 tahun loh. Gak di samping papa loh. Alasannya mulai keluar. Nanti gak ada yang main drum loh. Iya toh? Iya toh. Nanti gak ada yang pijat-pijat papa loh. 4 tahun loh Pak. Kalau terlalu jauh sekolah itu, nanti yang melayani di gereja siapa? Mulai. Ini 1 minggu terakhir ini udah mulai. Pak, saya bilang kamu harus sekolah di sini. Jauh Pak. Aduh. Udah gitu mamanya nambahin, gak apa-apa. Biar dulu itu S1 dekat kita-kita aja. Ini mbok. Saya berkata, nak jauh aja nak, pergi. Jauh. Biar kamu punya pengalaman. Tapi gak tahu yang terjadi dalam 1 minggu ini. Dia berkolusi dengan mamanya. Tapi pasti Tuhan beri yang terbaik buat revival. Amin. Wah, siapa itu? Itu yang disebut revival itu. Oh, siapa itu? Oh, itu yang disebut Levi. Oh, temannya people. Siapa itu? Itu yang disebut Yesus. Saudara, ketika Anda ngomong Yesus, Anda harus berada dalam level yang terhubung dengan Dia. Kalau hanya coba menyebut, oh siapa itu? Oh, itu Pak Guru. Kamu kenal enggak? Enggak. Oh, siapa itu? Oh, itu Dina. Siapa itu? Bojone Guru. Kok wajahnya mirip ya? Oh, kenal enggak? Enggak. Oh, itu siapa? Ibel. Oh, narinya bagus ya. Penari jitu sisi ya. Iya, cantik ya. Cantik. Kenal enggak? Kagak. Ini level yang pertama. Hanya kenal-kenal presiden. Tahu kenal-kenal presiden itu? Gaya-gaya pejabat. Kalau ketemu. Saya coba sekali saudara. Pernah saya coba sekali. Gaya-gaya pejabat. Lewat di bandara. Lewat protokol. Saudara, pengenalan yang seperti itu pengenalan yang palsu. Hanya pengenalan di permukaan. Hanya sebatas informasi. Gak ada gunanya. Tapi orang buta ini mengalami progresif. Dari sekedar tahu Yesus menurut apa kata orang. Kita lihat di dalam ayat yang ke-17. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu. Dan engkau apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu. Jawabnya apa saudara? Ia seorang nabi. Naik gak levelnya? Pengenalan itu naik. Naik saudara. Dan makin naik di ayat 38. Nabi itu di masa itu saudara. Kalau orang melakukan mujizat. Kalau orang melakukan pekerjaan-pekerjaan supernatural. Maka mereka dikenali sebagai nabi. Karena itu adalah warisan dari perjanjian lama. Karena setiap nabi di perjanjian lama. Dikenali dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi karena dia tidak punya pengenalan terhadap Yesus. Pemahamannya tentang Yesus jadi naik. Dia berkata itu nabi. Karena dia melakukan tanda. Tapi dalam ayat 38 baru terjadi breakthrough. Powerful saudara. Mari kita baca sama-sama. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia bersujud kepadanya. Baru di situ dia mengalami breakthrough. Dia mengalami terobosan. Dia memiliki kesaksian yang progresif. Tentang siapa oknum dan pribadi yang menyembuhkan dia. Dan teladan yang paling dahsyat dalam diri orang ini saudara. Ada di dalam, sebentar saya cari dulu. Di dalam ayat 30 jawab orang itu kepada mereka. Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang. Sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kamu kok enggak tahu? Oh, ia telah memelekkan mataku saudara. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa. Melainkan orang-orang yang saleh. Yang melakukan kehendaknya.
dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang membelikan mata orang yang lahir buta. Nah, mulai komplain ke dia, mulai ada semacam perdebatan, tapi dia berani, saudara. Dia berani untuk menghadapi komplain-komplain itu, saudara. Jawab mereka ayat 34, engkau ini lahir sama sekali dalam keadaan dosa dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Berani nggak kita seperti orang-orang yang buta ini membela imannya dengan segala risiko apapun? Ini yang sebenarnya Tuhan kehendaki bagi kita, saudara. Kenapa? Karena kita mengalaminya. Orang ini begitu radikal. Dia radikal menghadapi tetangganya, radikal menghadapi orang tuanya, radikal pemain musik maju ke depan, radikal menghadapi orang-orang Farisi. Karena dia mengalaminya. Dan inilah tipikal orang yang Tuhan Yesus harapkan. Kalau kita memiliki karakter yang sama, saudara. Ini yang penting dalam kekristenan. Bahwa kita menjadi saksi Kristus. Karena kita mengalami. Saksi disebut saksi. Karena dia menjadi bagian dari peristiwa. Jadi bagaimana kita bisa bersaksi kalau kita tidak pernah dan hanya mengetahui, oh itu loh Yesus, yang disebut Yesus itu. Enggak cukup, saudara. Kita harus mengalami, bersujud dan berkata, engkau Tuhan. Tuhan, Sang Juru Selamat itu. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu Jesus, yang tadi itu. Jesus.